Sebelum penjaga keempat muncul dan melengkapi gerbang keabadian, para juara harus menaklukkan 3 naga, yaitu WBA, WBC, dan IBF. Mereka adalah pionir dalam kegelapan, para pengukir sejarah yang menulis namanya sebelum era modern benar-benar dimulai. Tahun 1983, dunia tinju sedang mengalami pergeseran besar. IBF baru saja didirikan dan sabuk ketiga ini mulai mengubah peta kekuasaan. Tapi di tengah transisi, berdirilah satu sosok yang sudah lama ditakuti namun belum diakui sebagai raja mutlak, yakni Marvelous Marvin Hagler. Dia telah menggenggam sabuk WBA dan WBC sejak tahun 1980 setelah menaklukkan Alan Minter dengan TKO brutal pada ronde ketiga di Wembley Arena. Dan untuk beberapa tahun kemudian dia menjadi raja tak terbantahkan di mata publik, tapi belum resmi menyandang gelar undisputed karena IBF belum eksis. Lalu datanglah tanggal yang mengubah segalanya. Di malam yang penuh sejarah ini, Marvin Hagler naik ring dengan status juara dunia WBA dan WBC. Untuk pertama kalinya, 3 sabuk kelas menengah dipertaruhkan dalam satu laga. IBF menyetujui untuk mengesahkan pertarungan ini sebagai perebutan sabuk perdananya. Dan hasilnya, Marvin Hagler menghajar Wilfred Skipian lewat KO di ronde keempat. Ring seketika menjadi altar penobatan. Marvin Hagler resmi menjadi juara dunia undisputed pertama di era 3 sabuk dan satu-satunya di kelas menengah hingga puluhan tahun ke depan. Dia tak diangkat oleh suara tapi oleh dominasi, oleh darah yang dibayar lunas di atas kanvas. Di usia 21 tahun, Mike Tyson telah menggenggam sabuk WBC dan WBA. Tapi untuk menjadi raja sejati, dia harus menghadapi Tony Tucker, pemegang sabuk IBF yang tak terkalahkan. Duel ini adalah final turnamen penyatuan gelar heavyweight yang digelar oleh HBO dan Don King. Mike Tyson tampil seperti binatang lepas dari kandang. Biarpun Tucker sempat mencuri momen di awal ronde, namun dominasi Mike Tyson tetap tak terbendung. Laga berjalan hingga 12 ronde dan keputusan bulat diberikan untuk Mike Tyson. Dengan kemenangan ini, Tyson resmi menjadi juara dunia kelas berat undisputed di era 3 sabuk. Raja termuda dalam sejarah kelas berat yang menyatukan seluruh sabuk. Evander Holyfield sudah mengantongi gelar WBA dan IBF di kelas cruiserweight setelah menaklukkan Dwayne Muhammad Kawi dan Ricky Parke. Tapi gelar WBC masih berada di tangan Carlos De Leon, seorang veteran asal Puerto Rico yang jadi rintangan terakhir menuju tahta sejati. Dalam duel yang ditunggu-tunggu, Holyfield tampil tak tertandingi. Kombinasi pukulan cepat, tubuh yang solid, dan stamina baja membuat De Leon menyerah TKO di ronde ke-8. Dengan kemenangan ini, Evander Holyfield menjadi juara dunia kelas penjelajah pertama di era 3 sabuk. Dari petinju muda yang nyaris tak lolos seleksi Olimpiade, Evander Holyfield menjelma jadi dewa penjelajah. Dia tak hanya menyatukan gelar, tapi menyatukan mimpi para penantang dari tanah Amerika Selatan hingga Karibia. Di saat dunia terpukau pada kekuatan, muncul seniman ring yang mengandalkan kelincahan dan presisi, Pernell Sweet Pea White Tiger. Dia merebut sabuk WBC dari Jose Luis Ramirez pada 20 Februari 1989.
Kemudian pada Agustus 1980, dia menantang Juan Nazario. Dalam laga cepat yang berakhir TKO ronde pertama, Whittaker menyapu bersih ketiga sabuk di kelas ringan. Pernell Whittaker jadi undisputed lightweight champion pertama di era 3 sabuk sejak Roberto Duran. Di penghujung abad ke-20, dunia menyaksikan lahirnya seorang raja yang mengakhiri sebuah zaman. Lennox Lewis, raja terakhir dari era 3 sabuk kelas berat. MGM Grand Las Vegas, malam itu bukan sekedar rematch, itu adalah penghakiman sejarah. Lennox Lewis, pemilik sabuk WBC dan IBF, menghadapi Evander Holyfield, pemegang sabuk WBA. Pertarungan pertama mereka pada bulan Maret 99 berakhir dengan hasil imbang yang penuh kontroversi. Keputusan juri yang membuat publik bersatu dalam kemarahan dan protes. Dunia tinju menuntut keadilan, dan malam itu keadilan akhirnya ditegakkan. Lewis tampil dengan jab tajam dan gerakan kaki yang mematikan, mengendalikan ring dengan ketenangan seorang Grandmaster. Holyfield, sang veteran tangguh, mencoba menekan, tapi Lewis terlalu disiplin, terlalu pintar. Saat lonceng terakhir berdentang, keputusan tak bisa dihindari. Lennox Lewis dinyatakan menang lewat unanimous decision. Dia resmi menyatukan ketiga sabuk dan dinobatkan sebagai juara dunia undisputed kelas berat terakhir di era 3 sabuk. Ini bukan hanya kemenangan pribadi, ini adalah pengakuan bahwa Lewis adalah raja sejati, penutup dari silsilah para juara yang sejak era Jack Dempsey, Joe Louis sampai Muhammad Ali. Tapi Lennox Lewis bukan hanya seorang penerus, dia adalah penjaga terakhir dari era kemurnian 3 sabuk. Namun, sejarah tak pernah tinggal diam. Setelah Lewis pensiun, muncul kebingungan. Sabuk-sabuk mulai terpencar, organisasi tinju tumbuh menjadi 4. Era 4 sabuk mulai menggeliat. Lennox Lewis menutup pintu terakhir dari zaman para raksasa. Dia meninggalkan ring dengan kepala tegak, mahkota di kepala, dan dunia di tangannya. Di ujung zaman 3 mahkota, saat darah para juara menudai kanvas dari generasi ke generasi, muncullah seorang pertapa dari lorong gelap Philadelphia. Bukan hanya membawa tinju sebagai senjata, tapi membawa disiplin sebagai iman dan umur panjang sebagai bentuk penghinaan bagi waktu. Bernard Hopkins, pria berkulit arang bermata tajam dengan langkah penuh kehati-hatian seperti seorang penjaga pusaka kuno. Saat para raja sebelumnya datang dan pergi, ada yang dikudeta, ada yang terlena, ada pula yang terbakar oleh sorotan kamera. Hopkins berjalan pelan tapi pasti, hingga akhirnya menduduki singgasana terakhir di era 3 sabuk. Tahun 2001 menjadi titik balik sejarah. Di Madison Square Garden malam itu, Hopkins menghadapi Felix Trinidad. Tak terkalahkan, petarung bengis yang baru saja naik dari kelas welter. Banyak yang percaya Trinidad akan menghancurkan Hopkins seperti badai tropis. Tapi pria berjuluk The Alien itu telah merencanakan pemakaman dari awal. Dan malam itu adalah eksekusi yang sempurna. Bernard Hopkins bertarung seperti Grandmaster catur. Dia membaca langkah Trinidad, mengelak dengan efisiensi, memukul dengan presisi. Ronde demi ronde, Trinidad tak mampu menemukan jawaban. Akhirnya di ronde ke-12, pukulan dari Hopkins menghantam kepala Trinidad dan mengirimnya roboh. Wasit menghentikan pertarungan. Madison Square Garden terdiam. Di sana berdirilah Bernard Hopkins, sang juara WBA, WBC, dan IBF. Seorang undisputed champion, bukan karena hype, bukan karena media, tapi karena dia mengalahkan semua pemegang sabuk dan mengukir namanya dengan darah dan kesabaran. Dia bukan raja yang datang dari istana emas, tapi dari penjara. Hopkins pernah dipenjara 5 tahun karena perampokan bersenjata, tapi di balik jeruji itu, dia bersumpah, "Saya tak akan kembali ke sini."
Dan dia menepati janjinya, dia keluar dan tak pernah mundur lagi. Dengan Bernard Hopkins, era 3 sabuk menemukan akhir yang agung. Tidak ada lagi yang menyatukan WBA, WBC, IBF setelahnya sebelum era 4 sabuk resmi dimulai. Bernard Hopkins adalah penjaga terakhir gerbang lama, sang pelindung mahkota yang menutup sejarah dengan darah dan martabat. A 56-month education that would help turn Bernard Hopkins. Dia muda dan tak takut seorang legenda. Jermain Tyler masuk ke ring dengan keyakinan menghadapi Raja 4 Sabuk Bernard Hopkins. Tyler tampil tak gentar, menekan sejak awal, mengandalkan kecepatan dan kombinasi. Pertarungan berjalan ketat, kontroversial, tapi ketika bel terakhir berbunyi, sejarah mencatat pemenangnya. Jermain Tyler dinyatakan menang lewat keputusan split decision. Dia jadi pewaris tahta di era 4 sabuk dan menjatuhkan raja tanpa menjatuhkan raga. Itulah malam ketika mahkota berpindah, bukan dengan KO, tapi lewat tekad dan taktik yang matang. Satu demi satu sabuk itu dikumpulkan. WBO sudah di tangannya, lalu WBC dari Victor Postol. Sementara Julius Indongo datang membawa 2 sabuk IBF dan WBA. Ketika keduanya berdiri di ring pada 19 Agustus 2017, hanya satu nama yang akan keluar sebagai raja sejati. Pertarungan berlangsung di Nebraska di hadapan publiknya sendiri. Crawford tak main-main, dia menyapu Indongo hanya dalam 3 ronde. Terence Crawford jadi undisputed di Super Lightweight, sempurna, tak ada celah, tak terbantahkan. Inilah petinju pertama yang menguasai keempat sabuk besar sejak era modern benar-benar dimulai. Dia datang dari Ukraina membawa mimpi besar dan kaki secepat bayangan. Alexander Usyk bukan petinju yang mengandalkan pukulan keras, tapi IQ tinjunya memang gila. Dia bermain catur di medan perang. Di final World Boxing Super Series, Usyk bertemu dengan Murat Gassiev yang berlangsung di Moskow, Rusia. Alexander Usyk mendominasi Gassiev selama 12 ronde penuh. Alexander Usyk dinyatakan menang lewat unanimous decision dan dia menjadi undisputed cruiserweight, raja tak terbantahkan yang kemudian naik kelas ke berat dan membuat sejarah lagi. Josh Taylor bukan sekedar petinju biasa. Dia petarung jalanan yang menjelma jadi teknisi ulung di atas ring. Sejak awal dia mengincar semua sabuk di kelas super lightweight. Setelah mengalahkan Ivan Barancik, Regis Prograis dan akhirnya Jose Ramirez di tanggal 22 Mei 2021, Taylor resmi menyatukan semuanya, WBC, WBA Super, IBF dan WBO. Dia menjadi undisputed ke-6 di era 4 sabuk dan yang pertama di divisi 140 lbs sejak Kotsiasu. Canelo Alvarez tak datang untuk sekedar menang. Dia datang untuk mengukir sejarah. Setelah menumbangkan Callum Smith demi sabuk WBA dan WBC, lalu mencukur Billy Joe Saunders dan merampas WBO. Target terakhirnya tinggal satu, yaitu Caleb Plant sang memegang sabuk IBF. 6 November 2021, Canelo menghajar Plant sampai KO di ronde ke-11 dan menyatukan semua sabuk di kelas menengah super. Dia jadi undisputed ke-7 di era 4 sabuk dan petinju pertama Meksiko yang melakukannya. Bukan cuma juara, dia menaklukkan sejarah.
Dendam bukan untuk dilupakan, tapi untuk dibayar tunai dengan sabuk juara. 14 Mei 2022, setahun sebelumnya Carlo ditahan imbang oleh Brian Castano. Publik ragu lawan percaya diri. Tapi Carlo bukan datang untuk berdansa, dia datang untuk membungkam. Di partai ulang itu, Carlo tampil buas cepat, tajam, dan tanpa belas kasih. Dan di ronde ke-10, kombinasi maut dari Carlo menutup segalanya. Jermell Charlo resmi menyatukan sabuk WBC, WBA, IBF, dan WBO. Undisputed Super Welterweight pertama di era 4 sabuk, raja tunggal tanpa bantahan. Banyak yang meremehkan, banyak yang bilang dia belum teruji. Tapi Devin Haney tak menjawab dengan mulut, dia menjawab dengan sabuk. 20 Mei 2022, Devin Haney menantang Juice Kambosos Jr. yang memegang sabuk WBA, IBF, dan WBO. Haney sendiri datang membawa satu sabuk, yaitu WBC. Haney resmi jadi raja tak terbantahkan di kelas ringan. Undisputed ke-8 di era 4 sabuk dan yang termuda sepanjang sejarah. Dia bukan hanya cepat, bukan hanya pemukul keras. Dia menghapus keraguan dengan cara paling kejam, menghabisi sang juara di dunia tanpa sisa. 13 Desember 2022, Naoya Inoue sudah mengantongi 3 sabuk bantam. 1 sabuk tersisa WBO di tangan Paul Butler. Duel berlangsung satu arah, Butler bertahan, lari bertahan lagi. Tapi Inoue ibarat arus tsunami tak bisa dihentikan. Di ronde ke-11, Butler tak bisa lari lagi. Naoya Inoue menjadi undisputed bantamweight pertama di era 4 sabuk. Satu monster, 4 sabuk, satu sejarah. Dulu dia raja di kelas ringan super, tapi kini dia kembali menuntut tahta di kelas welter. Dan yang berdiri di hadapannya adalah monster tak terkalahkan bernama Errol Spence Jr. Duel ini bukan sekedar penyatuan gelar. Ini adalah pertarungan supremasi, siapa raja sejati. Errol Spence Jr. datang bawa 3 sabuk, Crawford hanya 1. Tapi begitu lonceng berbunyi, semuanya berubah. Ronde kedua, Spence tersungkur. Ronde ke-7 tersungkur lagi. Kemudian di ronde ke-9, wasit menghentikan semuanya. Terence Crawford menang lewat technical knockout, menjadi juara dunia undisputed di 2 divisi. Dulu dia raja di kelas bantam, kini dia naik kelas dan dunia pun kembali gemetar. 26 Desember tahun 2023, hanya satu raja di divisi super bantam, dan Inoue ingin membuktikan itulah dirinya. Tak pertarungan selesai, Naoya Inoue menang lewat knockout tak terbantahkan, raja sejati di 4 sabuk, 2 divisi, 2 kali undisputed. 3 sabuk sudah digenggamnya. IBF, WBC, dan WBO tak cukup untuk memahkotai satu nama sebagai raja mutlak. Maka Bitter Beef berjalan menuju gelar terakhir, sabuk WBA milik pria yang belum pernah kalah, Dmitry Bivol. 2 pendekar asal Rusia itu berdiri di tanah netral di bawah cahaya megah Riyadh Arab Saudi. Arthur Bitter Beef dinyatakan menang lewat majority decision. Untuk pertama kalinya dalam 20 tahun terakhir, divisi kelas berat ringan punya raja sejati. 4 sabuk disatukan di satu pinggang Arthur Bitter Beef. Dendam tak perlu dinyatakan dengan suara. Kadang dia hidup di mata yang menatap diam-diam. 4 bulan setelah kekalahan, Dmitry Bivol kembali bangkit.
Dan kali ini tak ada lagi ruang untuk ragu. Ini adalah pertarungan kedua, ini adalah pertarungan terakhir, dan ini adalah penebusan. Bivol datang tanpa senyum, fokus kaku seperti patung perang. Arthur Beterbiev tampil seperti biasa, dingin, brutal, dan ingin mempertahankan kehormatan. Namun ketika lonceng terakhir berbunyi, dunia menahan nafas. Para juri memberikan kemenangan untuk Dmitry Bivol lewat majority decision. Dan akhirnya tahta itu berpindah tangan. Tak semua raksasa datang membawa kekuatan. Ada pula yang datang membawa kecerdasan, kaki ringan, dan jiwa petarung sejati. Dan di antara mereka, Usyk adalah teka-teki yang tak bisa diselesaikan oleh Tyson Fury. Alexander Usyk, mantan undisputed cruiserweight, naik kelas dan meruntuhkan dominasi Anthony Joshua. Tapi satu mahkota belum dia raih, sabuk WBC milik Tyson Fury. Lonceng terakhir berbunyi, Alexander Usyk mencetak sejarah lagi. Dia dinyatakan menang lewat split decision, menjadi juara tak terbantahkan di dua divisi. Malam itu untuk pertama kalinya dalam 24 tahun, kelas berat kembali memiliki raja tunggal. Alexander Usyk menjadi juara dunia undisputed, menyatukan keempat sabuk utama, WBA, WBC, IBF, dan WBO, sekaligus mempersembahkan momen sejarah yang nyaris tak terpikirkan. Seorang mantan petinju kelas penjelajah, kini raja di negeri para raksasa. Dia bukan yang terbesar, tapi dia terbukti terhebat. Dan kini, semua jalan menuju kejayaan harus melewati satu nama, Alexander Usyk.